Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah pengajian umum rutin setiap malam Kamis di RTA yang semuanya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk hadir dan bersama-sama dalam majelis taklim untuk mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenunginya, memperhatikannya, mempelajarinya, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pengajian ini saya mulai, terlebih dahulu kami akan menyampaikan beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan berkaitan dengan kegiatan sholat Idul Adha dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Alhamdulillah, kita sudah melewati 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik, hari-hari di mana amal-amal kebaikan kita lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan waktu sudah berjalan. Di antara kita, saya mengapresiasi luar biasa bahwa di RTA sini ada beberapa ibu sepuh yang setiap hari hampir terus berjuang untuk mengkhatamkan Al-Quran selama 10 hari, dari pagi sampai siang, dari pagi sampai siang. Kemudian di antara kita tentu juga meningkatkan amal soleh kita. Ada yang melaksanakan puasa 9 hari, ada yang melaksanakan puasa 2, 3, 4, 5 hari, ada yang melaksanakan puasa pada tanggal 9, yaitu puasa Arafah dan seterusnya. Ada yang meningkatkan infak sedekahnya, ada yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah utama yang lainnya. Dan ini yang kita laksanakan semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisinya. Tentunya pahala yang berlipat ganda, dan pahala itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai pada tanggal 10 merupakan ujung dari 10 hari awal pertama di bulan Dzulhijjah. Maka pada saat itu satu amal yang dicintai oleh Allah adalah menumpahkan darah dengan menyembelih hewan kurban. Maka kami RTA dan panitia penyembelihan hewan kurban yang pertama menyampaikan terima kasih kepada para bapak dan ibu yang telah menitipkan kurbannya dan bersama-sama untuk disembelih dan juga didistribusikan melalui rumah sakit Al-Husna ini. Kemudian juga kepada para panitia, alhamdulillah sudah melaksanakan dengan baik, dengan lancar, dan semoga semua itu akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian alhamdulillah kemarin juga kita awali dengan kita melaksanakan sholat Idul Adha di halaman RTA. Mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan ini akan menjadi siar yang nantinya akan mengembangkan kegiatan dakwah untuk selanjutnya di RTA pada khususnya dan pada umumnya adalah di masyarakat Pacor dan kaum muslimin pada umumnya. Artinya kita kaum muslimin bertambah semangat di dalam melaksanakan berbagai macam amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pengajian malam Kamis yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut ada banyak khilaf dan banyak kekurangan, terutama dalam masalah pembagian ataupun yang lain. Kami mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila masih ada hal-hal yang perlu untuk diperbaiki nanti kita perbaiki bersama. Pada malam hari ini saya sedikit akan melanjutkan tentang bagaimana kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang baik, kisah-kisah yang sangat luar biasa dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi pada waktu-waktu bulan-bulan haji ini memang di mana-mana dalam taklim-taklim ataupun dalam kesempatan-kesempatan yang lain banyak kisah-kisah yang disampaikan, yang dituturkan, yang diceritakan kepada kita umat Islam tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim. Wadhkur fil kitab Ibrahim. Wahai Muhammad, ceritakanlah kisah Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim adalah seorang yang sangat membenarkan, yang sangat mencintai kebenaran, dan beliau adalah seorang nabi. Artinya di sini memang Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah seorang yang sangat membenarkan, yang sangat cinta kepada kebenaran, dan beliau adalah seorang nabi. Dan kisah ini betul-betul semua kisah yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan kisah yang sangat luar biasa, yang untuk kita teladani, kita ikuti kisah-kisah beliau. Kisah-kisah beliau adalah merupakan kisah-kisah yang sangat fenomenal dan sangat baik sekali. Makanya di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Al-Baqarah, kalau tidak salah 134, di mana Allah di situ berfirman, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya. Ibrahim diuji oleh Tuhannya, oleh Rabbnya, bikalimatin dengan beberapa kalimat, fa'atammahun. Dan Nabi Ibrahim melaksanakan semua ujian dari Allah yang berupa perintah dan juga larangan, ditunaikan, dilaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan sempurna, dengan yang terbaik. Padahal nanti kisah-kisah itu sangat luar biasa, karena menurut kita perintah-perintah Allah kepada Nabi Ibrahim itu adalah perintah yang sangat berat untuk dilaksanakan. Tapi Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, dengan beberapa wahyu, dengan beberapa perintah-perintah dan larangan. Semua itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dikerjakan dengan yang terbaik, dikerjakan dengan yang sempurna. Ya, sempurna. Nah, kalau dikisahkan kemarin sudah disampaikan ya, bahwa Nabi Ibrahim mulai mungkin lama nikah dengan Siti Sarah, tidak kunjung punya anak ya. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berkhitan pada umur yang sudah tua, konon 80 tahun.
Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, untuk mengharapkan seorang keturunan yang lahir adalah keturunan yang sholih. Kemudian lahirlah keturunan yang ditunggu-tunggu dari Siti Hajar, maka kemudian lahirlah seorang anak bayi yang bernama Ismail. Dan kemudian Ismail ini sungguh menjadi satu kenikmatan yang luar biasa tentunya bagi Nabi Ibrahim yang sudah menunggu lama. Namun setelah lahirnya Ismail ini muncul ada kecemburuan dari Siti Saroh. Kemudian Allah memerintahkan untuk membawa Siti Hajar dan Siti Ismail di Bakkah, di satu lembah yang di situ tidak ada kehidupan, tidak ada tanaman, gersang dan seterusnya. Kemudian ditinggal di situ. Perjalanan ini berat ya. Kemudian ditinggal di situ dalam suasana yang ya tidak ada orang, ya, tidak ada tanaman dan tumbuhan, tidak ada buah-buahan, dan diberikan bekal yang sangat sedikit. Ya, setelah kisahnya begitu mau ditinggal, ya, ini ternyata Siti Hajar juga menanyakan, apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah diberitahu ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Siti Hajar ini menjadi tenang, satu keyakinan yang tinggi, ya, satu keyakinan yang mendalam. Kalau ini memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu Allah tidak akan membiarkan kami, dan kami pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, setelah meninggal Nabi Ibrahim, kemudian perbekalan hadis karena hanya sekantong air dan kurma. Setelah itu anak mulai menangis, kemudian mulai untuk mencari air, ya, mencari air ke Bukit Sofa, ke Marwah, terus bolak-balik, ya. Nah, itu mukjizat pertama, pertolongan Allah pertama, ya. Ternyata malaikat Jibril, kemudian di situ, cara saat ini nggak bisa sumur, ya, keluarlah air Zam-Zam. Itu adalah pertolongan pertama, ada air, ibunya kemudian minum air Zam-Zam, kemudian bisa menyusui kembali kepada Ismail kecil. Nah, ini di sini nanti kita bisa banyak mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini. Nah, ini kita nanti coba mengambil pelajaran itu. Kemudian setelah itu Ismail sudah mulai bisa diajak untuk berusaha, ya, untuk membantu dan sebagainya. Maka ketika itulah kemudian Nabi Ibrahim itu diperintahkan melalui mimpi untuk menyembelih putranya. Nah, ini adalah kalau tadi dikisahkan tentang bagaimana Siti Hajar, istri yang sangat taat kepada suaminya Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian juga Ismail ini juga diberikan satu teladan kepada kita, ternyata anak yang soleh yang sangat mendukung orang tuanya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian disampaikanlah mimpi bapaknya, mimpi Ibrahim kepada anaknya, ya. Kemudian, ya bunayya inni arafil manam, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, anni adzbahuka, saya menyembelih kamu. Fanzur madza taro, coba pikirkan, renungkan, dan bagaimana pendapatmu tentang mimpiku ini, tentang mimpi bapakmu ini. Kemudian si anak kecil Ismail ini kemudian memberikan jawaban, ini adalah merupakan anak yang taat kepada orang tuanya dalam rangka untuk mentaati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian anak Ismail ini kemudian menyampaikan, ya abatif'al, wahai bapakku, matukmar, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu persis bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu, berarti adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin, maka Ismail kecil itu mengatakan, ya abatif al-matukmar, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Allah itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, kemudian itu dilaksanakan sampai ketika dibaringkan kemudian akan disembelih, maka ada panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayya Ibrahim.
Jadi Ibrahim betul-betul telah mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya itu digantikan dengan seekor penyembelihan yang besar. Lainnya adalah kisah-kisah ini coba kita bersama-sama renungi bersama dan kita ambil pelajaran-pelajaran. Jadi kalau dari kisah itu, keluarga Ibrahim ini adalah merupakan keluarga yang sangat taat kepada Allah semuanya. Baik Ibrahim sendiri, Nabi Ibrahim sendiri maupun istri-istrinya maupun anaknya. Nah ini kita coba untuk mempelajari tentang bagaimana ketaatan seorang istri kepada suaminya dalam rangka untuk membantu ketaatan suaminya di dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini bagaimana menempatkan sebagai seorang istri untuk membantu suami dalam taat kepada kedua orang tua. Ini sangat penting, ya sekali lagi ini sangat penting untuk keselamatan sebagai seorang suami. Karena kalau dilihat suami ini harus bisa membawa istrinya agar istri ini mendukung, mengingatkan untuk selalu taat kepada kedua orang tua. Kewajiban seorang suami adalah taat kepada kedua orang tuanya. Taat untuk berusaha tidak menyakiti hati kedua orang tuanya, untuk selalu menyenangkan kedua orang tuanya, menjadikan orang tuanya itu senang dengan ketaatannya, dengan tingkah laku, perbuatan, dan perilakunya. Maka seorang anak itu berusaha untuk mencari keridhaan orang tuanya, dan ridho Allah itu tergantung pada ridho kedua orang tuanya. Nah ini berusaha untuk membantu istri, membantu kepada suami dalam rangka untuk mencari keridhaan orang tuanya atau untuk taat berbakti kepada kedua orang tua. Ada satu kisah ketika ya ini kisah ini satu ya saya ambil adalah kisahnya Alqamah. Alqamah ini seorang sahabat Rasul Muhammad SAW. Ini biasa sering disampaikan berkaitan dengan ini. Nah ketika Alqamah itu sakit keras, maka kemudian ditalkin tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ketika itu disampaikan kepada Rasul Muhammad SAW bahwa Alqamah sedang sakit dan kelu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka diutus oleh Rasulullah adalah Ammar, Bilal, dan Suhaib kalau tidak salah. Itu sampai di sana tidak bisa dituntun, tidak bisa ditalkin dengan kalimat la ilaha illallah kelu. Ya. Kemudian di situ ditanyakan apakah masih punya orang tua. Dia masih punya orang tua, seorang ibu. Ya. Maka singkat cerita, ibu ini dipanggil oleh Rasulullah. Kalau memang beliau karena sudah sepuh tidak bisa datang, maka Rasulullah akan datang menjumpai ibunya. Nah kemudian Rasulullah didatangi ibunya, aku yang akan mendatangi kepada Rasulullah dengan memakai tongkatnya. Kemudian setelah itu ditanya oleh Rasulullah bagaimana keadaan Alqamah, bagaimana dengan Alqamah, kabarnya Alqamah bagaimana. Alqamah anakku adalah orang yang rajin melaksanakan sholat, orang yang rajin melaksanakan puasa, dan orang yang melaksanakan infak dan sedekah. Artinya dia orang baik. Coba bagaimana hubunganmu dengan Alqamah? Lainnya, Alqamah telah membuat sakit hati karena dia lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya. Sekali lagi, ini Alqamah itu bagi ibunya itu adalah lebih mengutamakan istrinya daripada
ibunya. Kemudian ibunya itu marah ya, dalam keadaan benci kepada Alqamah karena perbuatannya. Maka kemudian Alqamah itu menjadi durhaka karena tidak mendahulukan kepada ibunya daripada istrinya. Maka kalau begitu kumpulkan kayu bakar, intinya begitu ya, kumpulkan kayu bakar. Artinya mau kumpulkan kayu bakar, kemudian mau dipakai apa ya Rasulullah untuk membakar Alqamah. Alqamah apakah mau dibakar di hadapan saya? Saya tidak, dia adalah anakku. Maka kalau kamu itu wahai ibu ingin ya Alqamah itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ampunilah, maafkanlah segala kesalahan Alqamah itu. Kemudian Allah menjadi saksi, Rasulullah menjadi saksi, yang hadir menjadi saksi bahwa aku telah memaafkan kesalahan Alqamah. Ya, maka ketika itu kemudian Bilal kalau tidak salah itu diperintahkan Rasulullah, coba Alqamah sudah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah apa tidak. Sampai di sana, baru sampai di luar rumah, ternyata Bilal mendengar Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai di dalam ternyata sudah meninggal. Kemudian Bilal menyampaikan bahwa Alqamah kelu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena adalah kebencian ibunya kepada Alqamah. Nah kemudian setelah itu maka disolatkan, dan ketika dikuburkan di dalam kuburnya, di waktu penguburan itulah Rasulullah kemudian berpidato, wahai kaum Muhajirin, wahai kaum Ansor. Pidatonya adalah untuk Muhajirin dan Ansor, barang siapa ya, yang lebih mendahulukan atau membuat marah atau membuat durhaka kepada kedua orang tuanya, menyakiti kedua orang tuanya, maka Allah akan melaknatnya, dan kaum manusia juga akan melaknatnya. Nah ini menjadi suatu pelajaran bagi kita ya. Memang mungkin itu yang saya baca masih diperselisihkan ya tentang hadisnya, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata memang untuk anak kepada orang tuanya itu berusaha semaksimal mungkin untuk kita berbakti kepada kedua orang tuanya, dan kita bersikap baik, berbuat baik, tidak menyakiti baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya, baik dengan lisannya maupun perbuatannya. Kalau di dalam Al-Quran ya, ini sudah juga disebutkan di dalam surah Al-Isra ya, surah 17 ayat 23-24, di mana di sini Allah berfirman, saya bacakan suratnya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi ini adalah perintah kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita dengan perbuatan yang sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya, baik bapaknya atau ibunya, atau kedua-duanya bapak ibunya, sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan kamu, nah ini, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan yang bisa menyakitkan hati kepada kedua orang tuanya. Kalau sekiranya ada perkataan atau yang lebih remeh yang bisa menyakitkan hati kedua orang tuanya ya, maka itu dilarang. Janganlah mengucapkan kalimat atau kata-kata atau yang semacamnya
yang itu intinya bisa menyakiti hati kedua orang tuanya. Dan janganlah kamu membentak mereka, apalagi dengan suara tinggi yang lebih tinggi, membentak kepada mereka. Kemudian ucapkanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang baik. Wa qul lahuma qaulan karima. Jadi perkataan-perkataan yang baik yang sekiranya itu memang menyenangkan, ya, didengar enak dan seterusnya, ya. Kalimat-kalimat yang baik. Kemudian pada ayat selanjutnya 24, waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Nah, ini adalah merupakan ayat yang mendidik kepada kita agar kita selalu baik kepada kedua orang tua, selalu berbakti, ya, selalu mengatakan perkataan-perkataan yang baik, tidak mengatakan perkataan yang itu bisa menyakiti hati kedua orang tuanya, kemudian tidak membentak kepada mereka, dan kita merendahkan diri, sopan dan seterusnya. Itu yang mesti harus kita kerjakan sebagai seorang suami. Makanya pendamping suami istri ini paling tidak juga harus memahami tentang tanggung jawab suami kepada kedua orang tuanya, selalu untuk membantu, ya, untuk mencari keridhaan orang tua. Apa yang disukai orang tua, maka kita berusaha untuk memenuhinya. Apa yang dibenci oleh orang tua yang bisa membuat marah, maka itu harus kita menahan diri. Kita berusaha untuk mencari apa-apa yang menjadi keridhaan bagi kedua orang tua. Nah, istri mendukungnya. Kemudian yang selanjutnya ada satu kisah bahwa kalau orang tua sudah marah itu kadang-kadang mengucapkan doa yang tidak terkontrol, atau doa terkontrol tapi itu doa jelek, dan itu akan bisa menjadikan kenyataan. Saya membaca tentang kisahnya Jurayj, ya, kisah Jurayj. Ini kayaknya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jurayj ini adalah seorang ahli ibadah, seorang rahib yang mempunyai tempat ibadah dan dia selalu beribadah di situ. Nah, ketika Jurayj itu sedang melaksanakan sholat, tentunya bukan sholat wajib, ya, sholat sunnah, itu orang tuanya dari rumah datang menuju tempat peribadatan itu dengan, ya, agak kesusahan dengan tekan dia datang ke situ, ya, karena mau minta bantuannya kepada Jurayj. Kemudian dipanggil Jurayj, wahai Jurayj. Jurayj tahu panggilan ibunya, tapi dia sedang melaksanakan sholat, dan dia sebetulnya sudah bimbang antara saya memenuhi panggilan ibu atau saya ini melanjutkan sholat. Kemudian Jurayj melanjutkan sholatnya. Ibunya memanggil yang kedua kali, wahai Jurayj. Jurayj paham dipanggil ibunya, tapi lagi-lagi dia itu bingung antara membatalkan sholatnya untuk mau dipanggil ibu atau dia terus melaksanakan sholatnya. Ternyata dia memilih melaksanakan sholatnya terus. Kemudian yang ketiga, ibunya memanggil wahai Jurayj. Ini juga yang ketiga, Jurayj itu tetap melaksanakan sholat dengan tidak menghiraukan panggilan ibunya. Setelah itu ibunya pulang. Kemudian ibunya menyampaikan, wahai Jurayj, ya Allah, janganlah matikan, wafatkan Jurayj, ya, sehingga dia dipertontonkan di hadapan para pelacur. Cuma itu yang sebenarnya. Nah, kemudian ada seorang penggembala sapi yang kemudian di situ ada seorang wanita, kemudian mereka berbuat mesum, kemudian lahirlah seorang anak. Kemudian dipanggil oleh raja pada saat itu, kemudian ditanya. Setelah ditanya siapa bapaknya anak ini, ya, kemudian wanita tadi itu menjawab bapaknya anak ini adalah Jurayj. Bapaknya anaknya adalah Jurayj.
Maka kemudian raja perintahkan, panggil Juret bawa ke sini, robohkan tempat peribadatannya. Akhirnya dirobohkan tempat peribadatannya, kemudian Juret dipanggil oleh raja tadi. Sampai di situ, kemudian ditanya, kamu tahu siapa wanita ini? Apa yang kamu lakukan dengan wanita itu? Ya, saya tidak kenal dengan wanita itu. Saya tidak kenal dengan wanita itu. Dan saya tidak melakukan apa-apa dengan wanita itu. Nah kemudian raja menyampaikan bahwa wanita ini mempunyai anak. Katanya itu dia bapaknya adalah kamu. Bapaknya adalah kamu. Artinya dia difitnah oleh wanita tadi. Kemudian Juret menanyakan kepada wanita tadi, apakah betul kamu mengatakan yang seperti itu, bahwa kamu punya anak dengan aku? Ya benar. Mana anaknya? Ini anaknya. Nah kemudian Juret ketika itu masih di hadapan raja, itu kemudian bertanya kepada anak yang masih bayi. Yang masih bayi itu ditanya, siapa bapakmu? Nah kemudian bayi itu menjawab dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapakku adalah seorang penggembala sapi. Nah ternyata betul ya, sampai di situ bahwa Juret itu difitnah. Yang sebetulnya yang menghamilinya adalah seorang penggembala sapi. Maka raja kemudian minta maaf, kemudian menawarkan, bagaimana kalau tempat peribadatan kamu aku bangun ya berlapis perak? Tidak. Berlapis emas? Tidak. Bangun seperti apa adanya. Nah ini baru setelah itu Juret agak tersenyum. Bagaimana? Karena dia merasa bahwa ini adalah doa ibunya ketika dia dipanggil oleh ibunya dan dia melanjutkan sholatnya. Ibunya mungkin cerita ya, akhirnya Juret kan tahu ya, ternyata ibunya itu pernah menyampaikan, ya Allah jangan engkau wafatkan Juret kecuali dia dipertontonkan di hadapan para pelacur. Ketika dia dibawa menuju raja, itu dilewatkan di depan para pelacur. Di depan para pelacur. Nah itu doanya sih masih mendingan, tidak doa jelek, termasuk yang pelacur. Doanya itu dipertontonkan di hadapan para pelacur. Nah itu kisah ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian ya, tentang hubungan kita anak dan juga hubungan kita orang tua kepada anak. Ternyata doa orang tua, terutama adalah ibu kepada anak, itu kadang-kadang menjadi kenyataan. Nah ini kalau doanya doa jelek, makanya kita berusaha menahan diri ketika marah untuk tidak mendoakan yang jelek kepada anak-anak. Dan juga anak-anak kita sebagai anak juga tahu diri bagaimana perkataan dan perbuatan kita tidak membuat orang tua marah sehingga orang tua itu kemudian mendoakan jelek kepada kita. Maka kita berusaha menjadi anak yang soleh, anak yang selalu taat kepada orang tua, anak yang selalu patuh, anak yang selalu mencari keridhaan, menyenangkan kepada kedua orang tuanya dalam hal kebaikan tentunya, dalam hal kebaikan. Ini adalah hubungan antara orang tua kepada anak. Nah begitu juga anak yang taat kepada orang tua, ini contoh langsung teladan itu adalah dari yang sudah saya sebutkan tadi, dari Nabi Ismail yang taat, tunduk, patuh untuk membantu orang tua dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail tahu kalau orang tuanya diperintah Allah melalui mimpinya untuk menyembelih dia. Karena itu perintah Allah dan ingin membantu ayahnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka siap untuk sembelih. Bahkan diminta pendapatnya, ya abatif al-matukmar, wahai bapakku, laksanakan perintah Allah itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan mendapati aku dalam keadaan sabar, dalam keadaan sabar. Ini banyak ya kisah-kisah bagaimana ketaatan Ismail kepada bapaknya Ibrahim. Jadi pernah satu ketika Ismail itu di Mekah
tumbuh menjadi dewasa, orangnya gagah, orangnya tampan, perangannya baik, ya. Pokoknya berwibawa, dan itu menjadi daya tarik menyenangkan bagi kabilah Jurhum, dan kabilah Jurhum itu kemudian kan tinggal di situ, ya, tinggal di Mekah. Jadi ya Siti Hajar juga senang sudah ada yang tinggal di situ, dan dia sangat simpatik, ya, kepada Ismail. Maka kemudian Ismail menikah dan nikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum. Nah, setelah sudah menikah, kemudian datanglah bapaknya, ya, menuju Mekah dan mau menjumpai Ismail. Tapi ternyata Ismail itu sedang berburu, tidak ada di rumah, ketemu dengan istrinya. Maka istrinya kemudian ditanya sama Ibrahim, bagaimana keadaan Ismail suamimu? Dia menceritakan Ismail begini. Terus bagaimana keadaan keluargamu dengan Ismail? Nah, dia kemudian menceritakan tentang kejelekan dan kesulitan-kesulitannya bersama dengan Ismail. Artinya dia tidak mensyukuri, ya, berkeluarga dengan Ismail. Maka kemudian bapaknya Ibrahim itu yang datang, dia tidak tahu kalau itu Ibrahim, ya, dia tidak tahu kalau itu adalah bapaknya Ismail. Maka kemudian bapaknya Ibrahim itu berpesan, sampaikan salamku kepada Ismail. Kemudian pesan yang kedua, tolong Ismail suruh mengganti palang pintunya. Kemudian setelah Ibrahim pulang, Ismail pulang dari berburu, kemudian diceritakan tadi ada seorang tua dengan sifat begini-begini datang ke sini. Ismail sudah tanggap, sudah tahu, oh itu bapak, itu bapak. Ada pesan apa? Ya, tadi menanyakan tentang kabarmu sudah aku ceritakan, menanyakan tentang keadaan kita sudah saya sampaikan bahwa kita dalam keadaan sulit ini, sulit itu, sulit ini, sulit itu. Artinya dia tidak mensyukuri kepada Ismail. Kemudian pesan yang terakhir, kamu disuruh mengganti palang pintunya. Oh iya, palang pintu yang dimaksud adalah kamu, berarti saya harus mengganti kamu. Maka bahasa saya, ya, sekarang pulanglah ke orang tuamu. Itu ketaatannya sampai begitu. Kemudian setelah itu Ismail nikah lagi dengan wanita lain. Ibrahim datang lagi berburu juga. Kemudian Ibrahim tanya kepada istrinya yang di rumah, bagaimana kabarnya Ismail? Sampaikan. Bagaimana keadaanmu dalam berkeluarga? Sampaikan. Semuanya adalah dalam baik-baik, semua dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, titip salam kepada Ismail dan tolong kokohkan palang pintunya. Kita begitu datang, tanya Ismail, apakah tadi ada yang berkunjung ke sini? Iya ada, orang tua begini-begini menanyakan kabar tentang dirimu, menanyakan tentang keadaan kita. Sudah saya jawab semuanya. Kemudian titip salam untuk Anda, untuk suami, ya. Kemudian berpesan untuk mengokohkan palang pintunya. Palang pintunya adalah kamu, maka saya untuk mempertahankan kamu menjadi istri saya. Nah, itu ketaatan, termasuk saya ambil ini ketaatan. Bagaimana mentaati dalam masalah itu. Kemudian setelah itu datanglah yang ketiga, ya, datang yang ketiga pas bertemu dengan Ismail sedang memperbaiki sumur Zam-Zam. Setelah itu disampaikan bahwa aku akan mengajak kamu untuk membangun Ka'bah, membangun tempat peribadatan di sini, ya, tempat peribadatan di sini. Ya, baik, wahai ayah, kalau bahasa kita, ya, akan saya bantu. Nah, terus akhirnya berdua, ya, bekerja, ya, yang membangun adalah Ibrahim, yang ngambil bata, kemudian ngambil macam-macam itu yang menata adalah Ibrahim. Dan itu setelah itu selesai, maka Allah memerintahkan Ibrahim mengajak manusia untuk melaksanakan ibadah di tempat itu terus sampai sekarang, ibadah haji. Nah, ini ketaatan Ibrahim yang luar biasa. Nah, ini kalau kita bawa kepada kita sebagai seorang anak, itu adalah berusaha untuk menuruti perintah, mentaati perintah, menuruti kemauan dan melaksanakan bakti kepada kedua orang tua, baik bapak maupun ibu. Itu tentang anaknya. Adapun ketika
seorang bapak kepada istri dan anak ini adalah seorang bapak yang baik, selalu menjaga anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang baik juga selalu menjaga istrinya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang istri itu mendukung dan selalu untuk amar ma'ruf nahi mungkar kepada seluruh anggota keluarganya. Dan yang perlu untuk dijadikan pelajaran bagi seorang istri, bagi suami, ini memang Rasulullah pernah menyampaikan dalam sabdanya, ini yang menjadi kehati-hatian, dan ini sering terjadi bagi suami istri lupa diri, sehingga melakukan hal-hal yang itu menjadi sebab penghuni neraka, menjadi sebab penghuni neraka. Saya bacakan satu hadis yang ini menjadi peringatan bagi para istri. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan, ra'aitun nar wa ra'aitu aktsara ahliha nisa. Aku pernah melihat neraka dan aku melihat penghuninya mayoritas adalah wanita. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, lima ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa bisa demikian? Kemudian Rasulullah menjawab, qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Ya, wanita bisa menjadi masuk neraka karena mereka ingkar kepada suami dan ingkar kepada kebaikan suami. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mengingkari suami, mengingkari kebaikan suami. Bagaimana cara mengingkari kebaikan suami? Lau ahsanta ila ihdahunna dahra tsumma ra'at minka syai'an. Cara mengingkari bagaimana? Sekiranya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama setahun, lalu ia melihatmu berbuat satu kesalahan yang membuat ia marah, maka ia mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku belum pernah melihatmu berbuat baik sama sekali. Jadi dinafikan. Berbuat apik sudah lama, berkali-kali, tapi ketika suami membuat kesalahan dan istri menjadi marah, dia mengucapkan satu kata general, kamu tidak pernah berbuat baik kepadaku. Jadi mengingkari perbuatan baik yang sebelumnya, pernah. Mungkin ketika itu suami minta tolong begini terus dilakukan ya. Tapi suatu ketika karena kesibukan suami, kelupaan suami dan sebagainya, kemudian dia mengatakan bahwa kamu memang tidak pernah memperhatikan aku. Padahal selama ini memperhatikan cuma sekali itu saja mungkin kita membuat. Nah ini sering kejadian seperti ini. Maka ini perlu untuk satu kehati-hatian bagi seorang istri kepada suami. Begitu juga nanti bagaimana seorang bapak, seorang suami itu senantiasa memperhatikan keluarganya. Itu adalah dalam urusan-urusan bagaimana untuk senantiasa menjaga agar keluarga itu menjadi keluarga yang taat. Nah ini kita di sini di dalam hal kesemuanya ini, dalam perbuatan kita sehari-hari itu semuanya bisa mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang luar biasa. Jadi pelajaran-pelajaran apa yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu kita bisa mencontohnya dari berbagai macam segi, termasuk dalam masalah ketauhidan. Masalah keluarga kita mencontohnya, karena keluarga Ibrahim adalah merupakan keluarga yang sangat luar biasa ketaatannya, menjaga amanahnya, ketawakalannya, kepasrahannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah, ini luar biasa. Kalau kita itu melihat sosok Ibrahim ini luar biasa, keberaniannya luar biasa. Raja Namrud ketika itu di Babilonia itu raja yang sangat kejam, yang sangat bengis, dan itu adalah tapi yang menguasai dunia ketika itu ya, hampir menguasai dunia. Nah itu Ibrahim itu dilahirkan di Babilonia itu
di dalam masyarakat yang menyembah patung, termasuk bapaknya saja membuat patung yang disembah oleh banyak orang. Nah, ketika Ibrahim itu sudah diperintahkan untuk berdakwah, maka kemudian dakwahnya itu dengan sangat lembut sekali, ya, dengan bapaknya, tapi sangat tegas, ya, lembut tapi tegas. Dan juga keberaniannya untuk menghancurkan berhala-berhala ini luar biasa. Saya mencoba untuk mencari jawaban. Saya ada pertanyaan ini, hikmahnya apa ya Ibrahim itu berdakwah dengan cara yang keras menghancurkan berhala. Ternyata saya mendapatkan bahwa termasuk hikmah Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala itu luar biasa ya. Jadi ketika di Babilonia itu ada acara tahunan, mereka keluar kota ya untuk bersenang-senang, nah, semuanya keluar. Ibrahim diajak bapaknya juga ikut keluar, tapi di jalan kemudian mengatakan saya tidak akan melanjutkan, saya sakit. Ada akhirnya ditinggal. Kemudian Ibrahim kembali langsung masuk ke tempat patung-patung arca-arca yang disembah, kemudian dihancurkan semuanya dengan kapaknya. Ya, kemudian kapaknya itu dikalungkan di leher patung yang paling gede. Ternyata itu hikmahnya luar biasa, karena Nabi Ibrahim itu menginginkan bisa mendakwai mereka dalam skala yang luar biasa, yang skala yang sangat besar. Akhirnya betul, setelah Namrud pulang, warca penyembahan pujaannya sudah dihancurkan semuanya, maka kemudian dicari siapa ini yang melakukan seperti ini. Kemudian dicari, intelijen menyampaikan laporan, ada seorang pemuda yang tidak suka dengan pemujaan berhala, namanya Ibrahim, tangkap. Akhirnya ditangkap. Begitu ditangkap akan disidangkan secara terbuka, live misalnya, terbuka. Masyarakatnya dikumpulkan di lapangan yang besar. Nabi Ibrahim dipanggil dan disitulah Nabi Ibrahim itu disidang, yang semuanya disaksikan oleh masyarakat. Nah, kemudian ditanya dalam ayatnya ada di situ ya. Apakah kamu yang menghancurkan berhala ini? Bukan. Sudahlah kamu mengaku tidak ada yang lain. Tidak. Ya. Nah, akhirnya kemudian kalau kita mau ingin mencari pelakunya siapa, coba kita cari bukti-buktinya. Di hadapan kita tampak sebagai penghancur berhala, patung-patung itu adalah dipegang oleh patung yang paling besar. Maka siapa yang melakukan itu? Yang melakukan itu mestinya adalah patung yang paling besar. Tambah marah ini si Raja Namrud itu. Artinya pada saat itu mereka juga bingung kalau buktinya ada di situ, kemudian mereka itu percaya bahwa yang menghancurkan adalah patung itu, berarti Ibrahim bebas. Tapi mereka juga tidak percaya kalau yang melakukan patung itu, walaupun kapalnya kalau di situ, karena dia apa? Bagaimana mungkin dia itu bisa melakukan? Bagaimana mungkin dia bisa saya tanya apakah kamu melakukan apa tidak? Sedangkan mereka tidak mendengar, tidak melihat, dan juga tidak bisa berbicara. Nah, sampai disitulah inti sebetulnya Nabi Ibrahim untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat luas. Untuk menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat luas. Nah, kalau bahasa kita itu lah wong ora iso krungu, ya, ora iso ndelok, ya, ora iso ngomong. Kemudian juga dia itu yang dituhankan dan yang dipuja tidak bisa membela dirinya, kabeh hancur kabeh. Kok dijadikan sebagai Tuhan? Kok dijadikan sebagai yang bisa memberikan keselamatan dan bisa memberikan kemadaratan? Maka dialog itu bagus sekali. Sampai akhirnya mereka itu terdiam semuanya. Nah, terdiam semuanya artinya kalah dalam masalah debat dan dialog dalam masalah ketuhanan. Sampai akhirnya pada suatu ketika juga ditanyakan oleh Namrud kepada Ibrahim. Mereka mendebat kepada Tuhannya Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibrahim itu mengatakan kepada Namrud ketika itu ya, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Tuhanku itu adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Qala ana uhyi wa umiit. Yo nek mateni karo nguripe aku ya iso. Kemudian didatangkanlah ya, yang satu dibiarkan hidup, yang satu dimatikan. Oh, bukan itu yang dimaksud oleh Ibrahim, itu bukan itu. Kalau ada orang hidup itu adalah kehendak Allah, kalau ada orang mati itu adalah kehendak Allah. Tapi orang yang hidup dan mati kan bukan kehendaknya Namrud. Kalau begitu sekarang ya, secara amal sekarang itu Allah Tuhanku itu menerbitkan matahari dari timur, coba sekarang terbitkan matahari dari barat. Udah kan keluar lagi, tidak bisa manusia mengaku Tuhannya. Nah ini tentang dakwahnya semacam ini menjadikan kita itu kemudian merenung dari sisi akidah, keyakinan, bagaimana keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kita. Nah kemudian dari sisi ketaatan yang sudah beliau sampaikan, yang sudah beliau laksanakan semuanya itu demi kecintaannya dan lebih mendahulukan Allah ya, daripada semuanya, termasuk keluarganya, termasuk Ismail dikorbankan karena untuk mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini menjadikan kita itu bahwa semua hawa nafsunya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah ditundukkan dalam rangka untuk mentaati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini juga ada di dalam sabdanya Rasulullah menyampaikan kepada kita, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima jitubi, sehingga hawa nafsu kalian itu mengikuti apa yang aku bawa, kata Rasul. Tidak sempurna iman kita sehingga hawa nafsu kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW, yaitu Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita itu ingin membawa hawa nafsu kita, tundukkan untuk ketaatan kepada ajaran syariat, perintah-perintah dari Nabi SAW. Maka sekarang ini perintah sholat itu 5 waktu. Maka kondisi bagaimanapun hawa nafsu itu mengajak, menginginkan yang enak-enak, maka ketika itu ada perintah Allah, maka tundukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau itu subuh misalkan, hawa nafsu kita itu enaknya yo turu, dasarnya turu yo bengi, wawake kesel yo azab yo turu enak. Itu hawa nafsunya mengajak seperti itu. Maka kemudian kita tundukkan hawa nafsu itu untuk melaksanakan perintah Allah. Sholat subuh sih muka nggak wes sering ini metu tur. Tapi yang penting pada saatnya, pada waktunya untuk melaksanakan perintah Allah kita melaksanakan, tundukkan. Ya pengalaman saya dulu, ini saya harus bisa membiasakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu pahalanya besar. Kalau tidak sholat berjamaah itu ada yang mengatakan tetap dia itu berdosa karena diancam oleh Allah kalau tidak berjamaah. Maka ketika ada jamaah jam 12 adzan dikumandangkan, terus baru iqamah, dilalah nunggu mek tesen arep main. Lagi pun aku jamaah rang oroh mek tesen le KO. Ya, akhirnya dengan seperti itu kemudian berperang di sini. Antaranya kita mendatangi untuk melaksanakan sholat berjamaah, mendekatkan diri kepada Allah, atau saya mengikuti hawa nafsu saya untuk waroh ling ninju ya, itu. Atau yang lain yang sekiranya itu memang kesenangan ya, mungkin dengan sinetronnya atau mungkin dengan volinya atau mungkin dengan yang lain itu, sehingga hawa nafsu kita itu diikuti, kemudian tidak mengikuti perintah Allah. Pada saat itu kita diundang untuk melaksanakan sholat berjamaah dan yang seterusnya. Misalkan kalau ibu-ibu itu menutup aurat ya, menutup aurat itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dilarang membuka aurat, menutup aurat. Aurat wanita itu adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya kalau kita menuruti kemauan kita, alah ribet. Terus kok kene yang mungkin yo kolam benan ning kan dhuwur karo ngisor. Sehingga penting-penting mesti ditutupi kabeh. Enggak ya. Tapi bagaimana hawa nafsu kita itu mengikuti
apa-apa yang dibawa oleh Rasul. Maka iman kita akan menjadi sempurna kalau kita itu hawa nafsunya kita tundukkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga mungkin pengajian pada malam hari ini, ya. Pengajian malam hari ini ada banyak acara, tapi kita alhamdulillah bisa kesini daripada mungkin acara yang lebih cenderung kepada kemaksiatan dan seterusnya. Ini adalah kita berusaha untuk membawa kesenangan-kesenangan kita untuk mengikuti atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tentang bagaimana mengambil pelajaran-pelajaran dari milah Ibrahim. Dan itu memang kita ambil pelajaran itu, Ibrahim adalah merupakan sosok imam yang diikuti dan diteladani. Karena beliau itu terus melaksanakan kebaikan, ketaatan sampai menyembelih anaknya pun ditaati dan betul-betul diwujudkan akan menyembelihnya sampai diberikan pertolongan oleh Allah, kemudian diganti dengan domba yang besar, sembelihan yang besar, ya. Itu kan semuanya dilaksanakan. Berat sekali ini. Luar biasa perintah Allah kepada beliau, tapi beliau laksanakan. Lah itu semuanya itu betul-betul menjadi teladan bagi kita sampai dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan gelar Khalilullah. Manusia yang mendapatkan gelar Khalilullah itu adalah dua, satu Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang mendapatkan sebutan uswatun hasanah itu juga Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan uswatun hasanah itu adalah merupakan teladan yang baik. Dan bahkan disebutkan di dalam ayat Inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat. Ibrahim itu adalah satu umat. Artinya bahwa seorang diri Nabi Ibrahim itu terkumpul padanya kebaikan-kebaikan satu umat. Jadi kebaikan dalam satu umat itu yang ada dari pribadi-pribadi masing-masing dalam satu umat itu, seluruh kebaikan umat itu ada pada diri seorang Nabi Ibrahim. Makanya kalau kita itu mencontoh Nabi Ibrahim itu, apa saja yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah itu adalah dilakukan dengan yang terbaik, yang tersempurna mungkin, sehingga kita itu betul-betul diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah di dalam Al-Quran. Summa auhayna ilaika, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifah, ikutilah milah Ibrahim, ikutilah ajaran Ibrahim, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Hanif itu Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat kesyirikan, walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang yang musyrik. Nah, inilah tentang teladan, ya, kisah-kisah yang sangat baik sekali yang selalu kita ingat dan kita ambil pelajaran. Semoga itu memantapkan kita di dalam berpegang teguh kepada Islam sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan ini betul-betul dijaga. Dan semoga kita diberikan kemudahan untuk terus berjamaah seperti ini, terus bergabung di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian dan yang lain. Semoga Allah kemudian mengistimewakan kita dalam keadaan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada kita semuanya dalam rangka untuk meningkatkan dan mempertahankan iman dan Islam kita sampai dibawa mati di akhirat kelak. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.